bosmu Real Madrid. Ketan. Tekan rambung bukan. Langsung nyala pertama ini. Asu pegel ya. Kamu petang ya? Silakan bisa ikut juga. Padang. Udah digawe sinematikan wae to. Kecil lah. Terus apa lah? Ini video game kecil lah. Edukasi. Edukasi. Friday sampai bisa tipe dah Friday apa itu? Friday sampai. Jadi yar. Tiga lambat wae lu mau lambat. Hah? Sudah ya sudah ada apa? Ini. Cil, mbak rada digonke nggon. Ya wis. Nah, mungkin nggone 8 menit cuk. Ini nggone 8 menit ya. Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya. Kosek su. Lainnya setuju. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Dua, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilu ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 8 Magelang Sakti 2024-2025. Tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin Sadria. Perkenalkan, nama saya Agus Diran, pertama dari Tejuru. Saya sebagai reporter dan Saya dari wawancara. nomor 1. Apa pendapatmu tentang pelaksanaan pemilos? Menyatakan Kenapa Anda mengikuti pemilos? ini berdemokrasi. Di mana Anda melakukan pemilihan? Aula Siapa menurutmu yang berhak mengikuti pemilos? seluruh warga sendiri di Belawan. Kapan Anda melakukan pemilihan? 27 Januari Bagaimana pendapatmu mengenai demokrasi? sudah sesuai. Apakah menurutmu pemilos sudah sesuai dengan sistem demokrasi? Sudah. Siapa yang membantu mengatur segala proses pemilihan ketua OSIS? Sudah dan para guru Bagaimana kondisi saat pemilihan terjadi? ramai. Ada berapa kandidat yang mencalonkan diri sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS? Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Sete Kumara, peran saya sebagai reporter. Saya Muhammad Raditya Agusti sebagai narasumber. Langsung ke pertanyaannya, apa pendapat tentang pelaksanaan pemilos? Sangat seru Kenapa Anda mengikuti pemilos? karena bagian dari SMP Negeri 8 Ketiga, di mana Anda melakukan pemilihan? di aula SMP Negeri 8 Magelang. Siapa menurutmu yang berhak mengikuti pemilos? Semua warga SMP Negeri 8 Kapan Anda melakukan pemilihan? tanggal 27 Januari 2024. Bagaimana pendapatmu mengenai demokrasi depan pemilos? Sudah sesuai dengan yang ada di Indonesia. Apakah menurutmu pemanas sudah sesuai dengan negara sistem demokrasi? Sudah. Siapa yang membantu mengatur segala proses pemilihan ketua OSIS? Guru dan OSIS. Bagaimana kondisi saat pemilihan Sangat ramai. cukup sekian dari Monggo untuk sesuatu Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin Sadria sebagai reporter. Perkenalkan, nama saya Abdi Ramadan sebagai wawancarai oleh Apa pendapatmu tentang pelaksanaan pemilos? ya. Ini sangat setahun ini kan setiap SMP melaksanakan pemilu setiap 1 tahun sekali. Kenapa Anda mengikuti pemilos? Ya karena saya disuruh sama wali kelas. Di mana Anda melakukan pemilos? Tepatnya di aula SMP Negeri 8 Magelang. Siapa yang berhak mengikuti pemilihan? Guru dan siswa. Kapan Anda melakukan pemilihan wakil ketua dan ketua OSIS? Pada hari ini pada tanggal 27 Januari 2024. Bagaimana pendapatmu mengenai demokrasi dalam pemilos? Cukup bagus untuk siswa-siswa yang belum mengetahui. Apakah menurutmu pemilos sudah sesuai dengan sistem demokrasi? Ya sudah. Siapa yang membantu mengatur segala proses pemilihan ketua OSIS? Ya istrinya OSIS yang sudah mendahului OSIS. Bagaimana kondisi saat pemilihan terjadi? Itu suatu cara ada tempat tunggu, ada ya seperti resepsi absen. Berapa kandidat yang mencalonkan diri? 3. Sudah sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Sate Kumara. Peran saya adalah sebagai reporter. Nama saya Muhammad Riki Permana dari kelas 7C sebagai narasumber. Langsung ke pertanyaannya. Apa pendapatmu tentang pelaksanaan pemilos? Dapat merasakan mengikuti pemilihan umum Kenapa Anda mengikuti pemilos? karena saya siswa SMP Negeri 8 Di mana Anda melakukan pemilos? di aula.
Siapa yang berhak mengikuti pemilihan? Semua orang yang memiliki hak pilih. Kapan Anda melakukan pemilihan? Hari Sabtu. Bagaimana pendapatmu mengenai demokrasi dalam pemilu? Persis seperti yang ada di sistem demokrasi Indonesia. Apakah menurut pemilu sudah sesuai dengan sistem demokrasi? Sudah. Siapa membantu mengatur segala proses pemilihan ketua OSIS? Guru dan anggota OSIS. Bagaimana kondisi saat pemilihan terjadi? Ramai. Berapa kandidat yang mencalonkan? 3. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazil Risadia sebagai reporter. Perkenalkan, nama saya David Aladina Ramdan sebagai narasumber. Pertanyaan pertama, apa pendapatmu tentang pelaksanaan Pemilos? Menyenangkan. Kenapa Anda mengikuti Pemilos? Ingin berdemokrasi. Di mana Anda melakukan Pemilos? Di aula. Siapa yang berhak mengikuti pemilihan? Seluruh warga SMP Negeri 8 Kapan Anda melakukan pemilihan? 27 Januari 2024. Bagaimana pendapatmu mengenai demokrasi dalam Pemilos? Sudah sesuai. Apakah menurutmu Pemilos sudah sesuai dengan sistem demokrasi? Sudah. Siapa yang membantu mengatur segala proses pemilihan ketua OSIS? Pengurus OSIS dan para guru. Berapa kandidat yang mencalonkan? Ramai. 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tulis dengan plano yang di depan. Saksi paslon 1 siapa? Paslon 1 siapa? Novita. Apakah sudah sesuai dengan yang ada di plano? Sudah? Ada kesalahan atau ada perbedaan dengan yang kamu tulis nggak? Atau belum dihitung? Kita ngomonginnya yang ini aja. Apa yang kamu tulis dengan itu? Nah, apakah sama atau beda? Sama, oke. Berarti udah oke ya, diterima ya. Saksi 1 udah terima. Saksi paslon 2 sama. Saksi paslon 3 sama, oke. Berarti dari saksi ketiga paslon sudah sama semua ya, sesuai dengan plano. Ya, kalau dari plano jumlah suara sah yang didapatkan oleh paslon 1 adalah sejumlah 177. Surat suara sah yang diterima oleh paslon 2 adalah 196. Surat suara sah yang diterima paslon 3 adalah 215. Oke, sebentar. Terus jumlah suara sah adalah 588 lembar. Surat suara yang tidak sah jumlah 86. Surat suara tidak sah ini termasuk yang rusak ya. Jadi surat suara tidak sah dan rusak jadi satu, jumlahnya 86. Ini kalau di apa ya? Kalau di prosentase itu dari 700 ya. Berarti ada 1% lebih ya. 1% lebih berarti tingkat pemahaman pemilih tentang pencoblosan itu bisa dikatakan masih butuh sosialisasi ya, karena masih lebih dari 1% ya, masih lebih dari 1%. Terus jumlah keseluruhan surat suara sah dan tidak sah adalah sejumlah 674. Terus sekarang saya tanya, jumlah pemilih tadi berapa? 674.